Peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan itu semua menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan? Menentukan masuk surga dan tidaknya kita. Di sana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di sana ada hisab. Kemudian setelah hisab juga ada timbangan. Belum lagi ada pengambilan catatan. Kemudian ada titian yang harus kita seberangi. Banyak persoalan dan peristiwa setelah kebangkitan itu yang kita harus hadapi. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka Allah berikan ketenangan dan tidak diberikan ketakutan. Dan mereka yakin mereka bisa melaluinya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, mereka ketakutan. Makanya wajar kemudian mereka lari ke sana kemari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Anak lari daripada saudaranya, saudara lari dari orang tuanya, seseorang lari dari anak dan istrinya. Tidak ketemu. Ketakutan mereka satu dengan yang lain. Tapi orang-orang yang beriman, mereka akan merasa aman dan Allah hilangkan ketakutannya. Makanya ada istilah tidak ada dua aman di dunia dan di akhirat. Tidak ada dua aman. Aman itu cuma satu saja. Boleh jadi hanya di dunia amannya, ketakutan di akhirat, atau ketakutan di dunia aman di akhirat. Maka siapapun yang takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan paling takut di akhirat. Karena tidak mungkin bergabung dua aman itu. Kalau orang takut kepada Allah di dunia, akhirnya dia pun meninggalkan maksiat, kemudian menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia orang yang paling aman kelak di akhirat. Karena apa? Bekalnya cukup. Ya. Tapi kalau di dunia dia tidak pernah merasa takut dan merasa aman saja. Maksiat ya aman-aman saja, tidak sholat ya aman-aman saja, tidak zakat ya aman-aman saja, tidak baca Quran, tidak hadir di majelis taklim ya aman-aman saja. Orang seperti ini nanti orang yang paling takut di akhirat. Ya. Jadi maksudnya ketakutan di akhirat ya dengan peristiwa-peristiwa yang akan dihadapinya mulai kebangkitan sampai dimasukkannya kita ke dalam surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita sudah masuki pada halaman ke-90, poin ke-41. Al-Baqiyatus Shalihat, amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Di sini pengarang menyebutkan dalil daripada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi baik adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan kalimat al-baqiyatus salihat. Beliau bersabda, al-baqiyatus salihat adalah ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, dan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Asy-Syaikh bin Baz berkata, diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allahu akbar, Allah maha besar. Sungguh aku lebih cinta kalimat itu daripada dunia serta isinya. Maksudnya adalah bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah lebih baik daripada perhiasan kehidupan dunia. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang akan tetap kebaikannya sampai kematiannya. Makanya disebut al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat itu diambil dari kalimat baqa. Baqa itu artinya tetap dan akan terus tetap. Artinya kita bercerita tentang amalan-amalan yang akan tetap pahalanya walaupun setelah orang itu meninggal dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Makanya kita lihat di masyarakat umum, terkadang orang pamer dengan harta sehingga memegah-megahkan rumah, kemudian dandan dengan pakaian yang mewah, membeli kendaraan yang mahal, hanya untuk memberitahu bahwa dia itu orang sukses, orang kaya, dan orang yang berwibawa. Tetapi kalau hanya sekedar perhiasan saja, bermegah-megahan di hadapan manusia, mungkin tidak terlalu parah. Yang parah itu kalau harta kita itu membuat kita sombong, kemudian membuat kita terlampau mencintai dibandingkan akhiratnya. Maka bukan hanya sekedar perhiasan dunia, bisa merusak dunia dan akhiratnya. Begitu juga anak-anak. Anak-anak ini kalau tidak pandai mendidik dengan baik, hanya menjadi kebanggaan saja. Bisa saja kemudian anak-anak setelah dewasa durhaka dengan orang tuanya. Makanya sebisa mungkin bukan hanya sekedar dijadikan perhiasan, tapi lebih daripada itu, jadikan anak-anak kita itu sebagai penyejuk mata. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan kami dan anak turunan kami qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata. Maksudnya menyejukkan mata, manfaat anak-anak itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat.
membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengatakan wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya sekaya apapun kita di dunia, sehebat apapun anak-anak yang kita lahirkan di dunia, entah sebagian mereka yang jadi pejabat, ada yang jadi menteri, bahkan mungkin presiden atau pengusaha kaya dan begitu seterusnya, manfaatnya hanya di dunia saja, tidak akan mengalir sampai ke akhirat. Atau rumah-rumah megah, harta yang banyak yang ibu miliki, itu manfaatnya di dunia saja. Tetapi amal-amal yang tetap kebaikannya, maka itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu, dan itu pula harapan terbaik bagi kehidupan kita. Karena kita kan hidup tidak hanya di dunia saja, Bu. Hidup kita itu sampai ke liang kubur, sampai ke akhirat nanti. Sehingga yang kita hajatkan bukan hanya sekedar kebanggaan kepada harta dan anak-anak. Karena dengan meninggalnya kita, itu semua kita tinggalkan masalahnya. Mana ada orang mati rumahnya dimasukkan ke dalam kubur, enggak muat juga lubangnya. Atau ibu mati anak-anaknya ikut dikubur, kan tidak. Dengan kematian kita pasti terpisah dengan itu semua. Bahkan Rasul yang mengatakan awal kali orang meninggal itu, yang pertama memisahkan dia adalah hartanya. Setelah ibu dikubur, baru keluarganya meninggalkannya. Lalu apa yang tersisa dengan orang ini? Amal salehnya. Itulah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Karena si mayat ini kalau sudah meninggal, yang mengikuti 3 perkara, 2 meninggalkannya dan 1 yang akan masuk ke dalam kuburnya. 2 yang meninggalkannya harta dan keluarganya, adapun amal solehnya itulah yang dibawa ke dalam kuburnya. Itulah yang dimaksud dengan al-baqiyat as-salihat di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat apa makna al-baqiyat as-salihat di sini. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya al-baqiyat as-salihat adalah as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Jadi salat yang 5 waktu itulah merupakan amalan yang akan tetap dan yang akan menolong kita setelah kematian kita. Karena siapapun yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia manfaatnya, tapi sampai ke akhirat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, yang dimaksud al-baqiyatus shalihat adalah az-zikru, berzikir. Karena zikir ini manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Dan yang dimaksud zikir di sini adalah lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyat as-shalihat adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka siapapun yang lisannya basah dengan kalimat-kalimat ini, maka dia akan memiliki banyak pahala yang akan disimpan Allah untuknya. Makanya Rasul mengatakan sabaqal mufarriduna, telah mendahului kita al-mufarridun. Maksudnya mendahului kita ke mana? Ke surga. Kemudian Rasul ditanya, apa itu mufarridun wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan az-zakirunallaha katsira wadz-zakirah. Al-mufarridun adalah laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang ahli zikir. Mereka lah yang akan mendahului kita masuk surga. Dan pendapat yang ketiga, al-baqiyatus salihah, dan ini mungkin yang paling tepat, adalah setiap amal-amal saleh yang pahalanya akan tetap. Tidak hanya salat, tidak hanya zikir, tapi semua amal saleh yang bermanfaat untuk setelah kematiannya, itulah al-baqiyatus salihah. Seperti contohnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang dibawa ke dalam kuburnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah yang mengalir. Inilah al-baqiyat as-salihat, sedekah yang mengalir. Sebagian surahul hadis mengatakan maksudnya sedekah yang mengalir di sini adalah wakaf. Ibu mewakafkan sesuatu. Mungkin ibu mewakafkan mushaf. Cari masjid yang rame di Batam ini, mana yang paling rame masjidnya. Kemudian ibu beli mushaf, letaklah di masjid itu. Pasti nanti satu hari juga akan ada yang mengambil dan membacanya. Maka setiap huruf yang dibaca dari mushaf yang ibu wakafkan, itu ibu juga mendapatkan 10 pahala. Satu huruf yang dibaca itu. Makanya ibu kalau ditakdirkan umrah, maka berilah mushaf, letakkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Atau kalau memang tidak, maka di masjid-masjid di negeri kita juga banyak kok yang ramai. Atau kalau ingin jelas ya cari pondok-pondok tahfidz, belikan mushaf, wakafkan kepada mereka. Atau wakaf ini ya berupa lahan untuk pembuatan masjid atau pembangunan masjid sendiri. Seperti di sini kan ada pembangunan masjid. Oh, saya wakaf tiang ini saya wakaf tiang itu. Saya wakafkan atapnya, saya wakafkan sajadahnya. Dan begitu seterusnya. Itu namanya al-baqiyat as-salihat, sedekah yang mengalir. Atau ilmu yang bermanfaat, itu juga al-baqiyat as-salihat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya ilmu yang ibu ajarkan kepada orang. Tidak mesti ilmu agama, ilmu dunia saja kalau ibu ajarkan dengan ikhlas kepada orang, itu juga masuk kepada al-baqiyat as-salihat. Seperti ibu mengajarkan anak-anak membaca, ataupun mengajarkan anak-anak menulis supaya terhindar dari kebodohan, atau mengajari menghitung, atau ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat untuk hidupnya, atau lebih daripada itu ilmu-ilmu agama, mengajarkan baca Quran, tahsin, tajwid dan yang semacamnya. Atau kalau bisa menjelaskannya, maka ibu bisa jelaskan makna-makna ayat, hadis dan begitu seterusnya. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didakwahkan kepada orang. Dan orang yang didakwahkan itu dapat manfaat dari apa yang kita ajarkan. Itu bagian daripada al-baqiyat as-salihat. Awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh. Ibu didik anak itu supaya kelak anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan saleha dan bermanfaat untuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleh, mereka tidak akan melupakan orang tuanya. Pasti mereka akan mendoakan orang tuanya dan tidak akan mengecewakan orang tuanya. Maka anak-anak yang kita didik sehingga menjadi anak yang saleh dan saleha, itu juga bagian daripada al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan yang soleh yang akan tetap pahalanya setelah kematiannya. Ataupun ibu menanam mangga, nanam apalah terserah kan gitu, dan ibu wakafkan buah-buahannya. Terserah mau tetangga mau metik mau apa silahkan, ambil saja di sedekah saya. Atau ibu umpamanya mencari masjid, pesantren dan yang semacamnya, lagi butuh air, perlu sumur bor, perlu paralon itu apa gitu kan, maka itu bagian daripada al-baqiyatus salihat. Atau ibu membuat rumah ini mungkin digunakan untuk para musafir yang tidak punya tempat, ibu tampung di situ beberapa hari sampai dia kembali dan begitu seterusnya, maka itu juga bagian daripada al-baqiyat as-salihat. Intinya bahwa al-baqiyat as-salihat itu amalan-amalan yang kalau ibu sudah meninggal, amalan itu akan terus mengalir. Inilah makna al-baqiyat as-salihat yang ketiga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya amal soleh sendiri bukan hanya bermanfaat di akhirat saja, Bu. Di dunia saja amal soleh itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita.
Apa manfaat amal soleh itu? Pertama, as-sa'adatu wal hayatu thayyibah. Orang yang banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan dan kebajikan, maka Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang beramal soleh itu kehidupan yang layak dan indah di dunia, dan juga kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Maksudnya kehidupan yang baik di dunia. Walanazziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan memberikan pahala yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka lakukan. Artinya kelak di akhirat setelah kematiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dunia Allah berikan kehidupan yang baik, di akhirat Allah berikan pahala yang banyak. Itulah orang yang beramal saleh. Dan yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia di sini, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesusahan. Itu kehidupan yang baik itu. Karena orang kalau susah itu sudah enggak baik hidupnya tuh. Orang kalau celaka enggak akan baik hidupnya. Orang kalau sesat enggak akan baik hidupnya. Tapi orang yang tidak celaka artinya bahagia, orang yang mendapatkan petunjuk dan tidak disesatkan, orang yang kemudian mendapatkan dunia dan tidak disempitkan, itulah orang bahagia. Lah orang-orang seperti ini akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hifdzul ahli wa dzurriyyati wal amwal. Bahwa amal soleh ini bisa menjaga keluarga, bahkan keturunan serta harta. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran tentang kisah Khidir dan Musa. Ketika Nabi Khidir dan Musa ini masuk ke sebuah kampung. Maksudnya masuk ke sebuah kampung itu hanya ingin meminta sesuap atau dua suap makanan, karena dia sedang safar habis bekal. Wajarlah kalau seandainya seorang musafir yang kehabisan bekal, dalam Islam saja boleh minta-minta, hanya untuk supaya memberikan sesuatu yang bisa mengganjal perutnya saja. Masalahnya orang-orang kampung di situ bakhil semuanya. Tidak ada yang memberikan makanan kepada Nabi Khidir dan Musa. Akhirnya keduanya bertekad mencari kampung lain. Tapi sebelum keluar dari kampung itu, di perbatasan kampung adalah rumah mereng mau roboh. Tiba-tiba Khidir mengatakan, tunggu dulu, kita perbaiki rumah ini dulu. Musa mengatakan, kenapa kita tidak memperbaiki rumah yang sudah jelas-jelas ada orangnya, supaya kita mendapatkan upah, dan dengan upah itu kita bisa beli makan? Ini rumah-rumah kosong, nggak tahu siapa penghuninya. Kalau kita perbaiki enak kali yang punya rumah, kan begitu. Tapi Khidir mengatakan, wahai Musa, ini rumah, saya tahu pemiliknya. Pemiliknya itu dua anak yatim, sekarang tinggal di daerah tertentu. Dulu kakek buyutnya mereka orang-orang yang baik. Ada yang mengatakan kakek ke-9. Ada orang yang soleh dan soleha, sehingga karena perbuatan kakek buyutnya yang ke-9 semasa hidupnya mereka adalah orang-orang soleh dan soleha, maka keturunannya, kata Khidir, kita harus menjaganya. Menjaga anak yatim itu, menjaga hartanya, dan juga menjaga keluarganya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus Khidir dan Musa untuk menjaga rumah yang hampir roboh itu. Dan alasan yang kedua, Khidir mengatakan bahwa di bawah rumah yang hampir roboh ini ada harta banyak. Dan itu warisan anak yatim dari kakek buyut mereka. Kalau sampai rumah ini roboh, ketahuan sama orang-orang bakhil yang di desa itu, tentu mereka akan merampoknya. Maka kita tutupi hartanya. Dari sini menunjukkan bahwa amal yang soleh yang dilakukan orang tuanya itu akan berdampak kepada keturunannya. Umpamanya kita ini sekarang nih berusaha untuk menjadi orang baik, suami istri.
maka boleh jadi nanti kebaikan kita juga akan turun ke cucu kita, ke cicit kita. Kita tidak tahu. Allah pasti akan mengirim orang-orang baik untuk menjaga cucu cicit kita, harta cucu cicit kita ataupun keluarganya. Itulah manfaat di dunia orang yang beramal saleh itu. Allah akan kirim para malaikat untuk menjaga keturunannya. Kemudian yang ketiga, amal saleh juga adalah sababun litafrijil humumi wa kashfil ghumumi wal qurabati wa qada'il hajati. Bahwa amal saleh dilakukan di dunia ini, Bu, bisa mengeluarkan kita dari kehidupan yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan. Amal saleh ini bisa melewati itu semuanya. Makanya disebutkan di dalam hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba ada batu besar menutup lubang gua atau menutup pintu gua. 3 orang ini hampir mati dalam gua karena tidak bisa keluar. Sehingga salah seorang yang berakal di antara mereka mengatakan, kita tidak mungkin keluar dari sini, tapi kita akan coba dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Akhirnya salah satu di antara mereka bertawasul dengan amal saleh, dalam bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang satu bertawasul dengan amal saleh karena dia sudah membantu orang miskin yang bekerja kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia bertawasul dengan amal saleh di mana dia tidak jadi bermaksiat zina, justru kemudian dia pun bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan zinanya. Akhirnya 3 amal saleh ini dibuat tawasul oleh 3 orang yang dalam gua ini. Ya Allah, kalau 3-3-nya termasuk amal saleh yang berpahala, kami sedang kesulitan dalam gua, tolong tuh geser tuh pintu gua tuh. Tiba-tiba batunya menggelinding sendiri dan 3 orang ini pun selamat. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tawasul dengan amal soleh mereka kepada Allah. Artinya di sini bahwa amal soleh bisa mengeluarkan dari keperitan hidup, kesedihan hidup, kesusahan hidup, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, amal soleh juga adalah mahabbatullahi azza wa jal wal qurbu minhu. Orang yang banyak mengamalkan amalan soleh menjadikan Allah lebih cinta dengan kita di dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdin bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhanna. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, siapapun yang memusuhi waliku, maka dia telah menabuh genderang perang melawanku. Maka siapapun yang mendekatkan diri kepadaku dari hambaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melebihi dia mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan kecintaanku akan bertambah-tambah, kata Allah, apabila dia menambah dari yang diwajibkan ke yang sunnah-sunnah. Jadi ibu sholat wajib, Allah sudah suka. Ibu tambah dengan sunnah, Allah lebih suka lagi. Puasa Ramadan, Allah suka dengan ibu yang berpuasa Ramadan. Ibu tambah dengan Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, lebih suka lagi. Dan kalau Allah sudah sangat suka karena kita ini bukan hanya menjalankan kewajiban, tapi juga dengan yang sunnah-sunnah kita kerjakan, maka Allah berjanji dia akan menjadi pendengaran dari pendengaran kita. Allah akan menjadi penglihatan dari penglihatan kita. Allah akan menjadi kaki yang berjalan dari kaki yang kita miliki, dan termasuk Allah akan menjadi tangan kita yang tangan kita bergerak kemana-mana. Dan kalau seandainya kita meminta pasti diberi, dan kalau minta perlindungan pasti dilindungi. Maka dari sini faedah yang keempat, bahwa memperbanyak amal saleh itu menambah kecintaan Allah kepada kita. Lalu apa faedah kecintaan Allah kepada kita? Kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Allah akan mengajak para malaikat cinta dengan kita.
Dan kalau sudah para malaikat ikut mencintai orang yang dicintai Allah, Allah akan tetapkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk mencintai kita. Makanya raihlah kecintaan Allah supaya kita mendapatkan kecintaan para malaikat dan kecintaan makhluk yang ada di bumi. Kemudian yang kelima, amal saleh juga yurisul wud fi qulubil khalqi. Manfaat amal saleh di dunia mewariskan kecintaan manusia kepada kita. Ibu kalau berbuat baik kepada orang kan, membantu, memberikan hadiah, menolong dan begitu seterusnya, maka pasti ibu akan dicintai orang. Itulah manfaatnya amal saleh itu di dunia. Kemudian juga manfaat amal saleh di dunia adalah membawa ketenangan. Hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Dan tenangnya hati itu manfaatnya adalah kita bisa menghadapi apapun resiko yang ada di depan kita. Orang kalau tenang hatinya, sesusah apapun masalah bisa diuraikannya. Tapi kalau sudah hati sempit, masalah kecil saja berantakan rasanya, tidak bisa diselesaikan. Ini manfaat di dunia. Adapun manfaat di akhirat, amal saleh itu adalah al-bisyaratu indal mauti bil jannah. Amal saleh bisa menjadikan saat kematian kita dibisikkan di telinga kita oleh malaikat atau rusulul maut dengan kabar gembira surga. Jadi orang yang umpamanya ibu sedang sholat, tiba-tiba tumbang sekarat, ibu sedang puasa, tiba-tiba kemudian tumbang, akhirnya nazak, ya. Kemudian ibu sedang apalah zikir baca Quran, tiba-tiba entah kenapa nyawa pula sudah dekat, gitu ya. Maka malaikat akan datang membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, dan berbahagialah, sorga telah menantimu. Baru ruh itu dikeluarkan dari badannya. Yang kedua, manfaat di akhirat adalah al-aman min adzabil qabri. Amal saleh itu bisa mengamankan kita dari azab kubur. Karena dalam hadis yang panjang disebutkan tentang orang-orang yang masuk ke alam kubur dan dia banyak melakukan salat, kemudian sedekah, baca Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Lah ibadah-ibadah ini kelak dalam kubur akan menjadi penghalau bagi para malaikat yang hendak bertanya mendekati kita untuk memfitnah kita. Kata salat la qibalalaka, tidak ada jalan untuk ke sini. Yang sedekah mengatakan la qibala lahu, tidak ada jalan, harus pergi kau dari sini. Jadi malaikat-malaikat yang hendak mengganggu orang yang sudah meninggal di kuburan itu akan dihalau oleh ibadah-ibadah kita, oleh salat kita, sedekah kita, baca Quran kita, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah janjikan tidak mengalami ketakutan kelak saat dibangkitkan. Saat manusia terjadi ketakutan luar biasa, maka Allah akan hilangkan ketakutan itu. Dan yang terakhir tentunya juga Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan orang-orang yang beramal saleh satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Itulah surga. Dan di surga dia akan mendapatkan kenikmatan terbesar berupa ru'yatullahi azza wa jalla, mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari uraian ini saja kita tahu bahwa amal saleh ini manfaatnya bukan hanya setelah kematian, sebelum mati juga di dunia sudah ada manfaatnya. Inilah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat itu sesuatu yang kekal, as-shalihat itu dari amalan-amalan yang saleh. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan tafsiran tentang makna al-baqiyat as-shalihat. Kata Nabi SAW, al-baqiyatus shalihat adalah ucapan subhanallah, maha suci Allah. Kalimat tasbih adalah artinya at-tanzih. Tanzih itu artinya membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari cacat dan kekurangan dan meletakkan sifat sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut tasbih. Kalau kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, artinya suci dari apa? Allah ini suci dari kekurangan,
dan suci dari aib serta keburukan. Kemudian alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah adalah ucapan yang patut setiap manusia mengucapkannya, baik dalam keadaan ibu senang ataupun dalam keadaan ibu susah, maka Allah itu harus tetap dipuji. Jangan memuji Allah saat senang saja, saat susah tak pula dipuji. Maka ucapan alhamdulillah itu artinya ucapan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam senang ataupun susah. Makanya kenapa Nabi mengatakan, ibu kalau terkena musibah, apa bacanya? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji dan puja bagi Allah atas setiap kondisi yang aku hadapi. Tapi kalau ibu mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan dunia, maka ucapkan juga alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya sempurnalah amalan-amalan soleh. Jadi ibu kalau sedang susah, katakan alhamdulillah ala kulli halin. Kalau ibu senang-senang, katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya. Jadi Allah itu harus senantiasa dipuji, baik dalam kondisi sulit ibu ataupun dalam kondisi senang ibu. Jangan jomplang, kalau senang alhamdulillah, kalau sulit tak mau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga yang ketiga, la ilaha illallah. Dan ini lafaz yang agung karena ini lafzut tauhid. Kunci sorga, kunci syafaat, kunci selamat dari neraka. La ilaha illallah. Kemudian juga la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ibu bisa melangkahkan kaki ke majelis ini di Nurul Hidayah, ini karena kekuatan Allah. Karena banyak orang-orang yang kemudian ada waktu dan ada kesehatan tidak mau juga hadir di majelis ilmu kan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, mungkin ibu berat melangkahkan kaki ke tempat ini. Menunjukkan apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ibu bisa meninggalkan maksiat itu karena Allah. Ibu bisa melaksanakan ibadah juga karena Allah. Semua karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar tentu renungan bahwa selain daripada Allah hanyalah makhluk yang kecil. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasul, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu lebih aku cintai dibandingkan terbitnya matahari. Padahal terbit matahari itu manfaat besar bagi manusia, tetapi zikir ini jauh lebih manfaat dibandingkan matahari terbit. Menunjukkan kandungan zikir ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan yang kekal sampai ke akhirat lagi saleh. Amalan ini baik dan berpahala. Inilah diantara makna al-baqiyat as-salihat. Wallahu alam, saya kira satu bab saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, yaitu dari pembahasan yang saya sampaikan, ada manfaat akhirat dulu yang saya tanya. Yang ketiga, poin ketiga, tidak mengalami ketakutan ketika di hati kebangkitan. Yang saya tanyakan Ustaz, banyak dalam surah Al-Quran yang Ustaz, seperti surah Al-Kahf, Al-Qari'ah, Al-Takwir, Al-Basa, surah-surah Al-Baqarah dan yang lain mengatakan bagaimana ketika hari kebangkitan terjadi. Terus ketika katakan tadi masalah tidak mengalami ketakutan, itu yang ketakutan yang bagaimana yang dimaksud di sini Ustaz?
Iya, alhamdulillah. Peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan itu semua menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan? Menentukan masuk surga dan tidaknya kita. Di sana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di sana ada hisab. Kemudian setelah hisab juga ada timbangan. Belum lagi ada pengambilan catatan. Kemudian ada titian yang harus kita seberangi. Banyak persoalan dan peristiwa setelah kebangkitan itu yang kita harus hadapi. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka Allah berikan ketenangan dan tidak diberikan ketakutan. Dan mereka yakin mereka bisa melaluinya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, mereka ketakutan. Makanya wajar kemudian mereka lari ke sana kemari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Anak lari daripada saudaranya, saudara lari dari orang tuanya, seseorang lari dari anak dan istrinya. Tidak ketemu. Ketakutan mereka satu dengan yang lain. Tapi orang-orang yang beriman, mereka akan merasa aman dan Allah hilangkan ketakutannya. Makanya ada istilah tidak ada dua aman di dunia dan di akhirat. Tidak ada dua aman. Aman itu cuma satu saja. Boleh jadi hanya di dunia amannya, ketakutan di akhirat, atau ketakutan di dunia aman di akhirat. Maka siapapun yang takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan paling takut di akhirat. Karena tidak mungkin bergabung dua aman itu. Kalau orang takut kepada Allah di dunia, akhirnya dia pun meninggalkan maksiat, kemudian menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia orang yang paling aman kelak di akhirat. Kenapa? Bekalnya cukup. Ya. Tapi kalau di dunia dia tidak pernah merasa takut dan merasa aman saja. Maksiat ya aman-aman saja, tidak sholat ya aman-aman saja, tidak zakat ya aman-aman saja, tidak baca Quran, tidak hadir di majelis taklim ya aman-aman saja. Orang seperti ini nanti orang yang paling takut di akhirat. Ya. Jadi maksudnya ketakutan di akhirat ya dengan peristiwa-peristiwa yang akan dihadapinya mulai kebangkitan sampai dimasukkannya kita ke dalam surga. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz. Iya. Dari al-Mawiyah maksudnya yang didapatkan di dunia ya Ustaz. Dari apa yang kita lihat fenomena sekarang ini terjadi di Makrajin, kalau kata buat saudara kita yang ada di Sumatera, itu bagaimana kedudukan kita ketika kita insya Allah sudah beramal seperti yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tertimpa disebabkan musibah tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Musibah itu ada yang membawa kepada bencana azab, ada juga musibah itu yang membawa kepada nikmat. Musibah membawa nikmat, tapi ada juga musibah membawa azab. Adapun musibah yang membawa azab itu, ketika datang musibah kita tidak memiliki persiapan apapun, tidak amal saleh, tidak keimanan, justru kita dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah. Datang musibah, mati kita dalam musibah itu, su'ul khatimah. Tapi kalau seandainya kemudian dia orang baik, orang yang beriman dan beramal saleh, tiba-tiba dikirim musibah seperti itu, dan Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu, memang Allah ingin memberi wafat terbaik bagi dia. Karena orang yang tenggelam itu syahid, orang yang terkena runtuhan itu syahid, orang yang sakit perut juga syahid, orang yang menjaga harta bendanya itu juga syahid, dan banyak kalimat syahid itu. Kalau seandainya kemudian ada orang baik yang terkena imbas bencana kemudian meninggal dunia, mudah-mudahan Allah sedang mempersiapkan kematian terbaik untuk hidupnya. Allah buat dia mati syahid dengan tenggelam, atau dengan terkena runtuhan, atau tertimbun dengan lumpur dan tanah tadi. Jadi kita berhusnudzon saja kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak sedih. Kita tidak sedih dengan adanya musibah. Karena belum tentu kita ini bisa meninggal seperti mereka meninggal. Mereka sudah jelas kalau dia orang baik meninggal karena tenggelam syahid. Kalau kita belum tentu. Bisa saja kematian kita tidak lebih baik daripada kematian mereka.
Karena yang kita anggap buruk belum tentu buruk, tapi terkadang menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Atau sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik, rupanya buruk bagi dia. Intinya kalau seandainya ada orang baik yang terkena imbas daripada bencana, ingat bahwa manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya di dunia. Wallahu a'lam. Wah, ya. Ada yang mau bertanya? Terima kasih, Ustaz. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.